TKW Taiwan asal Kendal kasih air kencing ke 55 pasiennya, pindah hingga 50 majikan dalam setahun dan dituntut salah satu majikannya hukuman seumur hidup. Sekto, masuk setahun sampai 55 pasien, 50 majikan maksudnya. Kita kuak semuanya di sini biar semuanya nggak salah paham dan bagaimana kondisi mbaknya kita akan bahas di sini ya. Taiwan R asal Kendal, TKW Taiwan yang berstatus resmi harus menghadapi tuntutan hukuman berat karena apa yang dilakukannya dipergoki majikannya melalui rekaman CCTV. Majikan yang melaporkannya menggunakan pasal tuntutan percobaan pembunuhan dengan ancaman maksimal itu seumur hidup atau hukuman mati dan minimalnya 10 tahun ke atas bila terbukti. Namun, hukuman paling ringannya adalah 2 tahun percobaan jika dia ada tidak terbukti atau tidak sengaja atau ada kelainan-kelainan lainnya. R dituduh memasukkan air kencing ke dalam saluran minum dan makan pasiennya. Selain air kencing, ia juga memasukkan air ludah dan membasuh mata, hidung, dan mulut pasien dengan air ludah itu. Menurut Faisal ternyata ada rekaman CCTV. Dia itu memasukkan botol ke dalam manunya yang bagian depan, kemudian cairan yang keluar dari sana, yaitu kencing yang kemungkinan besarnya, itu ia campurkan ke dalam saluran minum pasien yang ia jaga. Saat ditanya Faisal, "Mbak, kamu ini dituduh, apa kamu benar melakukan hal ini?" Ia pun dengan santai dan tanpa rasa khawatir menjawab dengan lugas pertanyaan-pertanyaan dari Faisal. Ia mengawali perbincangan seperti ini. "Nama kamu siapa, Mas?" tanya Mbak R itu. Kemudian dijawab, "Nama saya Juni," kata Faisal, karena Mbak itu nggak tahu sih siapa Faisal. Kemudian dia bertanya lagi, "Kamu orang Indonesia?" tanya R. Ia menjawab, Faisal menjawab, "Iya," katanya. Perbincangan agak lama sana-sini, kemudian R menjawab pertanyaan Faisal di atas ya. "Iya benar, saya masukin kencing saya karena saya bisa mengobati. Saya percaya air kencing saya bisa mengobatin. Buktinya sudah 55 orang saya kasih dia minum air kencing saya dan mereka sembuh," katanya ya. Faisal yang saat itu ada di hadapannya sempat kaget dan melongo mendengar jawaban itu. Kemudian ia balik tanya, "Kamu tahu dari mana air kencing kamu itu bisa ngobatin orang?" Kata R, ia sudah menanyakan hal itu ke orang pintar di Indonesia alias DUG kan, dukun, dan ia dipercayai ia itu dokter yang bisa nyembuhin pasiennya menggunakan dengan air ludah dan air kencing dia. Faisal sempat shock mendengar 55 pasien digitukan, padahal baru 1 pasien saja yang melakukan tuntutan dan ancamannya sudah mengerikan seperti itu ya, hukuman mati atau seumur hidup karena tuduhannya percobaan pembunuhan. Menurut Faisal, R saat berbincang dengan Faisal terlihat biasa saja, bahkan sering tertawa dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Saat ditanya apakah R pernah meminta bantuan ke pemerintah terkait pendampingan untuk menghadapi tuntutannya ini, ia menjawab sudah pernah menghubungi pusat bantuan TKI namun tak ada bantuan. R juga dipekerjakan secara pindah-pindah hingga 50 majikan dalam waktu 1 tahun. Emang bisa gitu? Dia statusnya resmi dalam 1 tahun pindah 50 majikan, atau ini halunya aja, atau 5 bilangnya 50. Ya nggak tahu ya, karena memang ya itu pengakuannya dia secara langsung aja. Untuk kebenarannya kan harus dicek ke agensinya juga kan, dia resmi ada agensinya. Semoga agensinya segera kasih pendampingan dan juga bantuan dan juga ungkap fakta ya, jadi biar faktanya tidak liar. Faisal mencurigai kalau R ada kelainan jiwa. Ia pun mempertanyakan kok bisa didatangin ke Taiwan dengan status seperti ini, kenapa tidak ada bantuan? Kan harusnya kalau orang-orang yang ada kelainan jiwa, pernah mengidap gangguan jiwa, itu harus ada seleksi ya sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi memang bekerja di luar negeri itu butuh mental yang luar biasa. Kalau orang yang sedikit tertekan saja dia mengalami depresi, itu jangan diberangkatkan ke luar negeri karena itu sangat bahaya sekali ya. Ini bukan lucu, kasihan loh, dan sampai sekarang masih dipekerjakan dan pindah-pindah tempat. Bayangin Bapak, 55 pasien sudah digituin, 55 tempat ia bekerja secara pindah-pindah, dan saya yakin dia pernah minta bantuan tapi tidak direspon sehingga ada kebocoran seperti ini, kata Faisal. Menurutnya R, masalah gajinya juga tidak beres, ada yang dikasih, ada juga yang tak dikasih. Dikasih enggak, dia juga nggak tahu karena dia nganggapnya bantuin orang, kata Faisal. Kasus ini sangat luar biasa, perlu dibantu. Saya nanganin kasus lama tidak pernah
menangani kasus seperti ini kalau tidak bisa dibantu secepatnya dan majikan lain tahu bagaimana ke belakangnya semuanya menuntut itu. Menurut Faisal bulan Maret ini ya, bulan 3 bulan Maret ini akan melakukan sidang lagi di atas tuntutan percobaan pembunuhan yang dilayangkan oleh salah satu majikannya, dan ini adalah sidang putusannya, dia diputus hukuman seperti apa nanti. Nah, karena ini sidang putusan, Faisal meminta kepada pihak KDI untuk mendampingi agar ia dapat hukuman percobaan saja minimal 2 tahun lah, dan R diobatkan serta dipulangkan. Tolong diobatkan dia sebelum dia sampai ke depan pintu rumahnya, kata Faisal. Ya, dari pengakuan Mbak ini yang 50 majikan memang tanda tanya ya. Kalau dia resmi berarti agennya ini semoga segera berbicara dan meluruskan fakta yang benar jika hal ini tidak benar. Tapi jika hal ini benar ya luar biasa gitu loh. Satu agensi dia bisa memindahkan orang ke 50 majikan, berarti itu pindahnya saya yakin tidak resmi, tidak sesuai prosedur gitu ya kayaknya. Jadi mungkin dipekerjakan sana sini hanya sebentar gitu, atau untuk jaga di rumah sakit juga kita nggak tahu. Ya, semoga saja ini terungkap semuanya, dan mbaknya yang ngalamin gangguan jiwa ya mungkin ini semoga segera disembuhkan dan semuanya terungkap dan dia bisa diselamatkan lah paling tidak.